Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan. Oke guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman pun selalu dalam keadaan sehat. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video yang menurut saya sangat menarik ya, dimana kebijakan Pak Presiden Prabowo Subianto soal untuk menyetop ekspor gas ke beberapa negara di kawasan guys ya. Jadi untuk kepentingan dalam negeri tentunya. Ya, jadi saya menemukan video ini di channelnya Notif. Buat teman-teman silakan kunjungi channelnya Notif. Ya guys, tanpa berlama-lama lagi kita saksikan aja yuk. Apa sih isi dalam video ini, guys? Pada tahun 2023, 31,8% dari total produksi gas bumi Indonesia diekspor, sementara sisanya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Namun tren ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebijakan ekspor gas, terutama dalam era transisi energi. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kecukupan energi dalam negeri yang pada akhirnya akan mengarah pada swasembada energi nasional. Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai langkah yang berani karena berpotensi mengguncang pasar energi di kawasan dan mempengaruhi dinamika perdagangan gas global. Pembahasan mengenai penghentian ekspor gas sebenarnya bukanlah hal yang baru. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah menegaskan pentingnya memprioritaskan penggunaan gas untuk kebutuhan domestik. Namun dalam praktiknya masih banyak kontrak ekspor gas yang berlangsung meskipun pemerintah telah beberapa kali membatalkan atau meninjau ulang perjanjiannya. Sebagian besar ekspor gas Indonesia berasal dari kontrak-kontrak jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya. Gas yang diekspor umumnya berasal dari dua kilang LNG terbesar di Indonesia, yaitu Kilang Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur, dan Kilang Tangguh LNG di Papua. Dari dua kilang ini, gas Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Namun pemerintah kini berencana mengevaluasi ulang kontrak-kontrak gas yang masih berjalan. Keputusan ini diambil karena permintaan gas dalam negeri diprediksi akan terus meningkat seiring dengan percepatan industrialisasi dan hilirisasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Dengan strategi ini, ke depan seluruh konsesi gas akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, guna mendukung ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri. Keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas langsung menimbulkan kegelisahan di kalangan trader gas internasional. Mengapa? Di tengah tren transisi energi, gas alam dianggap sebagai alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan energi karena memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan minyak bumi atau batu bara. Oleh karena itu, keputusan Indonesia ini akan memberikan dampak besar, terutama bagi negara-negara yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor gas Indonesia. Salah satu negara yang paling terdampak adalah Singapura, yang selama ini sangat bergantung pada pasokan gas dari Indonesia untuk kebutuhan energi domestiknya. Jika kebijakan ini benar-benar diberlakukan, Singapura berpotensi menghadapi krisis energi. Tetapi mengapa Singapura bisa mengalami krisis energi? Mari kita lihat perhitungannya secara sederhana. Berdasarkan data tahun 2023, ekspor gas Indonesia ke Singapura mencapai 4,04 juta ton dengan nilai sekitar 2,2 miliar US dollar. 60% dari total konsumsi gas alam Singapura digunakan untuk pembangkit listrik dan kebutuhan energi lainnya, dan sebagian besar berasal dari Indonesia. Selain itu, harga gas Indonesia lebih murah dibandingkan dengan pasokan gas lainnya, sehingga selama ini Singapura mengandalkan Indonesia sebagai sumber energi utama. Jika ekspor gas Indonesia dihentikan, Singapura harus mencari sumber energi alternatif dengan harga yang lebih mahal. Selain Singapura, negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang yang juga merupakan konsumen utama gas Indonesia pasti akan merasakan dampak dari kebijakan ini.
Ekspor gas Indonesia ke negara-negara ini selama ini mencapai jutaan ton per tahun, yang berarti ketergantungan mereka terhadap pasokan energi Indonesia cukup tinggi. Di sisi lain, Malaysia meskipun memiliki sumber daya energi sendiri, tetap menjadikan pasokan gas dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energinya. Dengan penghentian ekspor gas Indonesia, negara-negara ini harus... Ternyata nggak nyangka ya, Indonesia banyak masuk gas ke luar negeri di area kawasannya seperti Singapura, Malaysia, Cina, Korea, dan lain-lain ya guys. Mantap dah pokoknya. Jadi memang pasokan gas nasional itu melimpah banget berarti ya. segera mencari alternatif lain untuk mencapai swasembada energi dalam waktu yang cepat. Lalu apa saja pilihan yang bisa diambil oleh Singapura dan negara lain untuk mengatasi dampak dari kebijakan ini? 1. Mengimpor gas dari Australia. Australia adalah salah satu eksportir gas terbesar di dunia. Namun harga gas dari Australia jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga gas Indonesia. 2. Membangun infrastruktur energi baru. Opsi ini memungkinkan Singapura dan negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada gas Indonesia. Namun membangun infrastruktur baru membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Kunci. Sejarah membuktikan bahwa negara yang menguasai sumber daya energi akan memiliki keunggulan strategis dalam diplomasi dan pertahanan. Mari kita berkaca atas apa yang dilakukan Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Untuk menghadapi tekanan dari Uni Eropa, Rusia langsung memutus pasokan gas ke sejumlah negara Eropa sebagai taktik perlawanan. Nah, dengan kemandirian energi, Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak eksternal, yang berarti stabilitas nasional lebih terjamin dalam menghadapi tantangan global. Selain alasan untuk memberikan nilai tawar yang tinggi di kawasan regional, alasan kebutuhan dalam negeri adalah faktor utama. Seperti yang sudah disinggung tadi, pemerintah memproyeksikan bahwa kebutuhan gas domestik akan terus meningkat seiring dan semakin pesatnya industrialisasi dan perkembangan. Meskipun keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan kemandirian energi domestik, pelaksanaannya tentu tidak mudah. Indonesia harus memastikan bahwa kebutuhan gas domestik dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi yang lebih luas. Seperti yang kita tahu, saat ini mayoritas pembangkit listrik menggunakan batu bara. Saat belum bisa menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan adalah gas bumi sebagai energi transisi. Karena gas alam bisa mengurangi emisi dibandingkan dengan batu bara. Meski gas alam sendiri adalah energi tak terbarukan. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menjaga keseimbangan penyediaan gas untuk kebutuhan dalam negeri dan memastikan pasokan energi bagi sektor industri yang bergantung pada gas sebagai bahan bakar utama. Caranya melakukan terobosan besar-besaran di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya mendorong peningkatan lifting dan mempercepat eksplorasi migas serta meningkatkan produksi sumur-sumur aktif melalui penggunaan teknologi. Tapi tentu saja kebijakan penghentian ekspor gas ini membawa tantangan besar. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, Indonesia harus memiliki infrastruktur energi yang kuat serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Salah satu solusinya adalah dengan mempercepat transisi energi menuju sumber daya terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi yang bisa mengurangi ketergantungan pada gas dan bahan bakar fosil lainnya. Dikira pengangguran padahal punya bisnis laris di rumah. Zaman sekarang makin canggih. Kalau Anda nggak beradaptasi, ya siap-siap aja ketinggalan zaman. Iya, meski menghentikan ekspor energi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri merupakan kebijakan strategis yang akan membawa dampak besar, baik secara nasional maupun regional, tetap ada tantangan yang harus dihadapi.
Langkah Prabowo menghentikan ekspor gas Indonesia berpotensi membawa dampak negatif bagi iklim investasi sektor minyak dan gas di Indonesia. Khususnya akan berpotensi kontraproduktif bagi investor. Dalam artian, tanpa opsi mengekspor, investor akan kehilangan fleksibilitas dalam menentukan pasar yang paling menentukan. Apalagi jika harga gas di dalam negeri juga dikontrol. Hal ini tentunya akan semakin mengurangi daya tarik investasi di sektor migas. Nah, sekarang salah satu tantangan utama di Indonesia adalah produksi gas yang tinggi. Harga gas di dalam negeri tidak didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi pada keekonomian lapangan. Jika pemerintah melarang ekspor dan mengharuskan seluruh produksi dialihkan ke pasar domestik dengan harga yang dikontrol, perusahaan bisa mengalami kerugian. Tantangan lainnya karena ada banyak kontrak ekspor gas bersifat jangka panjang. Indonesia bisa menghadapi klaim dari mitra dagang internasional yang merasa dirugikan. Hal ini tentu saja mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Meski ada banyak tantangan, kebijakan ini harus didukung. Kenapa? Karena keberanian ini menandai era baru dalam kebijakan energi nasional yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan aspek pertahanan dan geopolitik. Kemandirian energi bukan sekedar pilihan, melainkan kunci bagi sebuah bangsa untuk berdiri tegak tanpa ketergantungan. Dengan keberanian dan visi strategis, Indonesia tidak hanya mengamankan masa depan sendiri, tetapi juga menciptakan peta baru dalam geopolitik energi dunia. Dunia kini menyaksikan lahirnya kekuatan baru dalam peta energi global dan Indonesia siap mengambil peran ini. Dan sekali lagi, kepentingan nasional harus diutamakan dibandingkan hanya menjadi pemasok energi murah bagi negara lain. Ya guys, jadi selama ini yang saya tidak ketahui bahwa ternyata Indonesia adalah pemasok utama gas di beberapa negara ya di kawasan Asia Tenggara, khususnya yaitu ke Singapura, Malaysia, bahkan ke negara-negara besar lainnya seperti Cina, Korea, dan Jepang guys. Saya justru malah baru tahu ini. Dan ini kebijakan presiden terbaru nih, bahwasanya Indonesia akan menyetop ekspor gas ke beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri guys. Ya bagus itu, sangat setuju saya untuk kebijakan Pak Prabowo ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.